Kalau mau masuk IPDN kira-kira berapa dang ini mau bayar toh? Puluh ratus toh? Supaya semua sedia doi. Kalau 5M ada. Halo, kembali lagi Bro Ses. Ya teman-teman semua, di kali ini topik yang ditunggu-tunggu karena hari Senin akan ada pendaftaran IPDN. Ya. Hari ini kita akan bahas semua tentang dunia IPDN. Tanya apa saja dia Apa pasti jawab. saja begitu ya. Tapi sambil kita shoot-shoot ini, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang kayaknya ada pertanyaan belum terjawab, Betul. silakan komen di bawah. Yes. Komen di bawah ya, komen di bawah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jawab di kolom komentar. Jadi dulu waktu dia masuk IPDN masih di era-era IPDN dulu begitu. Makanya terkesan IPDN ini sekolah yang kasar. Jadi saya akan berbicara ini bukan hanya soal IPDN-nya, tetapi memang perubahan atau pergeseran yang secara keseluruhan. Yang saya bicarakan seperti ini. Dulu waktu IPDN dibangun, itu kan memang latihan dasarnya itu dilatih oleh militer. Jadi tentunya latihan-latihan termasuk budayanya, bagaimana untuk pola didikannya itu lebih kiblatnya ke arah militer. Jadi pada tahun 2000-an awal, di situ kan praja IPDN mulai ada yang bawa HP. Kemudian tahun 2000-an awal mulai ada yang pakai HP kamera. Jadi ada beberapa peristiwa yang direkam. Ada juga dulu pakai handycam, pocket handycam begitu. Nah, akhirnya orang lihat, wah begini dangkut ini di dalam Kang. Seperti itu. Padahal ini ibarat dapur. Orang kan kalau mau datang rumah makan nggak mungkin dia mau pilih ya, bagaimana mau dia sebentar memasak. Jadi di dalam proses itu memang ada korban. Jadi dan memang ini banyak hal ya yang orang mau saya terkait. Ada juga yang begini, banyak bilang ada yang meninggal. Padahal meninggal karena sakit yang seharusnya orang normal itu bisa melewati itu. Kalau nanti nih masuk IPDN, saya tes dan sudah tembus dan sudah jadi dibina di dalam. Apakah nih akan di penempatan yang di mana nih? Karena orang takut kalau saya masuk tiba-tiba penempatan di ujung dunia mana begitu. Nah ini soal penempatan nih Kak Pit. Jadi soal penempatan ini durasi boleh agak panjang ya? Silakan. Jadi Blue Rangers pasti akan menikmati konten yang sangat bermanfaat ini Kak Pit. Oke, jadi di IPDN itu ada 3 era. 3 era. Jadi kalau angkatan 1 sampai 6 itu lulus, itu disebar ke seluruh Nusantara. Oke. Kemudian angkatan ke-7 sampai angkatan 22. Jil, saya 14 ya. Jadi antara angkatan 7 sampai ke 22 balik ke daerah masing-masing. Kenapa? Karena sesuai dengan semangat otonomi daerah. Ya. Jadi membangun daerah, putra-putra daerah, coba kalian bangun daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu semangat otonomi daerah. Nah, angkatan ke-23 itu lulus kurang lebih 4 tahun lalu. Itu mereka disebar lagi ke seluruh Nusantara. Kenapa? Kenapa dibalik lagi ke ya, karena kebutuhan. Jadi kan di zaman-zaman itu kita dirongrong lah. NKRI itu seperti ada ancaman disintegritas bangsa. Nah, jadi pas angkatan ke-23 itu dibuat kebijakan disebar ke seluruh Nusantara supaya lulusan IPDN itu menjadi perekat bangsa. Iya, betul sekali. Supaya dia bisa menerima culture di tempat yang lain dan akhirnya bisa membawa. Jadi nggak seduh, tidak menghasilkan pelaut yang tangguh. IPDN bukan untuk anak manja. Karena sekali quotation-nya itu. Itu memang quotation dari IPDN. Nah, saya cuma terpikir. Diversity. Jadi orang di sana kan dari berbagai macam suku dan agama. Bayangkan kita dari 300-an kabupaten kota. Bukan lagi kalau bilang kan kami dari 34 provinsi. Orang dari seluruh kabupaten kota. Berarti benar-benar campur aduk gitu kan? Betul, campur aduk. Di Sulawesi Utara aja kan ada logat Minahasa. Berarti tidak boleh baper itu kalau misalnya ada logat-logat tertentu yang baper berlebih. Dan jangan egosentris sedang begitu. Kita suku ini atau kita agama ini, kita latar belakang ini. Itu akan dilatih benar-benar orang lebih menerima perbedaan. Kalau mau masuk IPDN kira-kira berapa dang ini mau bayar toh? Puluh ratus toh? Supaya semua sedia doi. Berapa siapkan uang ini berapa bayar? Ini memang harus diketahui oleh Bro Rangers yang sedang menyaksikan video ini.
pendaftaran di IPDN itu gratis dan sekolahnya itu biaya pendidikannya juga gratis. Tapi saya melihat itu pertanyaan dari orang yang kurang percaya diri. Biasa dapat tanya, ada jalur tuh, masa dia berapa puluh atau berapa ratus. Oke, ini kalau dibicara menjawab, kalau kita lihat apa tensi dari orang. Kalau memang kalau orang awam mesti sedia puluhan juta toh, ya kita tentu jawab dengan baik. Oh enggak bayar. Sudah siapkan aja persiapan. Kalau orang awam benar-benar nggak tahu apa-apa. Yang memang polos dah. Tapi ada kan yang memang sudah tahu-tahu. Mesti ngasih bagara dah. Pertanyaan menjebak. Mau bayar berapa kan mau di situ. Jadi kadang ada juga pertanyaan yang ofensif. Beda dengan pertanyaan yang pengen klarifikasi polos atau enggak tahu apa-apa. Bayar berapa? Tapi ada yang ini sedia kan tong enggak perasa. Ini mau sedia ratusan juta atau berapa so? Nah, kalau pertanyaan begitu, kita punya jurus juga menjawab. Oh, ada. Kalau 5M ada. Kita dengar? Saya kuat. 5M ada. 5M. Jadi so ofensif dah begitu. Jadi so 5M begitu. Jadi goyang tuh. 5M. Coba. 5M. 5M. Lumayan itu. Ya, cukup kok obatannya. Jadi sekali lagi jawaban dari pertanyaan ini adalah gratis, pendidikannya juga gratis. Kalaupun ada, ini penting ya, kalau ada oknum-oknum yang mencoba-coba menjadi calo, jadi penghubung, jadi mediator dan menjanjikan kelulusan, itu adalah tindakan kriminal. Catat baik-baik, Ya. Bro Renses. Dan juga teman-teman semua laporkan karena itu menjadi tindakan kriminal. Ya, dan juga memberi impresi buruk juga untuk IPDN. Seperti itu. Betul. Yang daftar sekitar 40 ribuan, 50 ribu, ada 30 ribuan, rata-rata 40 ribu, yang diterima 2 ribu. Jadi rasionya lumayan tinggi. Lumayan tinggi, 1 banding 20 lah. Berarti kemungkinan untuk tembus juga benar-benar harus meningkatkan kompetensi diri nih. Iya. Yang penting begitu. Betul. Pendaftaran IPDN dibuka untuk seluruh anak muda yang tentunya memenuhi syarat. Do your best and God will do the rest. Memang quotation yang sangat luar biasa dari Tangan Bapak dulu, quotation masa kita. tepuk Tepuk tangan. tangan dulu. Edit, kasih lebih banyak. Editor, kasih lebih ramai. Itu akan ramai sekali seperti di 50.000 orang. Dari apa? Siapa? Giska. Ada kue. Tapi hand sanitizer dulu Kak. Oke. Pakai dulu. Baking from home. Oke, ini dari mana ini? Ini Baking dari, from home. Iya. Ini packagingnya ini sangat menarik sekali ya. Boleh kamera mendekat yang satu. Ya silakan. Nah ini. Lumayan nih. Baking from home Dari mana Cindy tuh? Monica. Cindy Monica. Instagramnya ini. Terima Kalau kasih. mau, ini pie ya. Pie, Bu. Hand sanitizer dulu. Silakan pakai hand sanitizer dulu. Kalau ini udah beli di Instagram Dos Belanja. Ini? Oh, hand sanitizer-nya ada di apa? Instagramnya di sini, Dos Belanja. Iya. Dia antar ke rumah. Oh, jasa ini udah tadi. Oke. Jasa untuk apa? Antar ke rumah. Oke, sambil kita makan kue ini ngobrol-ngobrol apa ini Kapit? Boleh. Ini ada pertanyaan Kapit. Yang sering orang bingung. Kan kampus IPDN itu ada 2 di Indonesia ini. Satu di Jatinangor dan satu di Tampusu. Apa sih bedanya ini? Atau ada 3? Ada 8. Oh, 8. Tapi yang kalau saya tahu cuma 2 itu. Bahkan ada 8. Nah, apa sih bedanya? Jadi selain di Jatinangor, itu kan di Jawa Barat. Ada juga di Sumatera Barat, di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan di Cilandak, Jakarta. Nah, perbedaannya kan ada teman saya, orang daerah di Sulawesi Utara tapi masuk di Jatinangor. Ada juga yang di Tampusu. Apa bedanya? Jadi perbedaannya itu adalah jurusan dan program studi. Oh. Ya, jadi setiap praja itu tentu memiliki kesempatan untuk memilih ataupun dipilihkan untuk memilih prodi apa, kemudian di kampus. Intinya semua itu sama, tidak ada perbedaan. Baik dalam segi standarisasi pendidikan maupun nilai fasilitas sama. Jadi kalau yang belum pernah ke Jatinangor, kalau datang ke kampus IPDN Sulut di Tampusu, Kecamatan Rembukan, itu
kurang lebih sama deh tampilan. Jangan ada yang berpikir, oh karena misalnya ada Java sentris, yang di Java lebih bagus daripada yang daerah timur. Enggak, semuanya sama. Tapi kita bersaing untuk kasih yang terbaik lah. Gitu. Para dosen-dosen. Dosen-dosen juga kasih servis yang terbaik, artinya pelayanan pendidikan yang baik. Ini juga Bro dan Ses yang belum tahu, Kak Pit ini ada salah satu dosen di kampus IPDN yang ada di Tampusu gitu. Ini supaya jadi mereka juga dosen berkompetensi untuk berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Iya, betul sekali. Karena sekarang kan zamannya kalau dulu dosen nilai mahasiswa. Ya, zaman sekarang bukan hanya dosen yang menilai mahasiswa, mahasiswa juga menilai dosen. Jadi kita itu dosen kayak di review. Apalagi sosial media sekarang lebih gampang untuk dia mereka blow up segala macam. Bukan hanya sosial media sih, ada juga mereka punya sistem. Semacam aplikasi. Jadi ya kalaupun driver ojek aja online aja di review kan, sama dengan dosen juga begitu. Oh, ini tidak bisa menjawab pertanyaan gitu. Oh, ini di kelas cuma curhat-curhat, tidak mengajar seperti itu. Ya. Jadi penting sekali dan ya itu tantangan sebagai seorang dosen juga untuk kasih yang terbaik untuk mahasiswa. Oke. Ini kan lagi heboh-heboh nih Kak Pit. Yang isu-isu kekerasan. Apa namanya? Yang Floyd yang di Amerika. Seorang kebetulan aja berkulit hitam mungkin. Tapi masalah rasisme menjadi hal yang sangat sensitif. Itu bahkan polisi di Amerika loh. Sudah lulus psikotes, ada SOP, masih ada aja yang lolos seperti itu. Jadi kalau misalnya Bro Renses lihat kejadian-kejadian kemarin di PDN, ya mungkin ada oknum yang masih nakal begitu. Betul. Ataupun ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya, seperti itu. Siapa sih yang suka membunuh orang? Iya, betul. Atau siapa yang suka meninggal? Siapa yang menciptakan sistem harus membunuh orang? Kan? Mungkin gitu. Itu semua kan kecelakaan. Nah, berhubung cerita-cerita tentang kekerasan dan segala macam, pasti seorang Pieten Pusung ini banyak cerita-cerita waktu masih di TS, masih di era-era awal-awal di apa. Ada cerita lucu atau gimana ini? Coba cerita dulu. Jadi waktu itu saya, ya itu bedanya tes dulu sama tes sekarang. Kalau tes dulu kita harus berumur 18 tahun. Karena tingkat 1 kita langsung diangkat jadi CPNS. Nah, sekarang diangkat CPNS saat sudah tingkat 4. Jadi umur 16 pun boleh. Jadi waktu lulus SMA, saya lulus SMA tahun 2001 masih 17 tahun itu belum bisa. Belum boleh. Tapi sekarang umur 16 tahun sudah bisa. Karena kan dia lulusan 20 tahun dia sudah bisa diangkat sebagai CPNS. Berarti lumayan juga dia ada proses menunggu itu ya? Iya, begitu. Jadi tahun 2001 saya lulus SMA itu masih 17 tahun. Jadi belum cukup umur. Setahun kuliah di Jakarta, kemudian tahun 2002 balik lagi baru ikut tes. Waktu itu lumayan kompetitif. Jadi kita ada sekitar 130 orang, yang lulus 33 orang. Jadi lumayan ketat di angkatan itu. Kemudian saya ikut tes, berbagai rangkaian tes. Dan ini yang ingin saya bagikan ke teman-teman ya. Ini penting sekali. Kadang orang kalau mau ikut tes, coba Jo, siapa tahu beruntung, begitu. Atau ya coba siapa tahu lolos, banyak lolos juga apa-apa. Kalau saya dulu tes, saya benar-benar persiapkan diri. Ya. Jadi supipa dokter, psikolog, baru latihan lari. Dan persiapan fisik juga betul disiapkan. Nah, jadi puji Tuhan pada waktu itu saya lulus tes nomor 1. Dan waktu itu hasil tes terbaik berarti? Ya, karena saya percaya diri untuk bilang saya peringkat 1 karena saya mempersiapkan diri. Iya, jadi pada saat peringkat 1 itu keluar ya memang udah persiapan sebelumnya gitu. Jadi jangan bilang, Iko Jo siapa tahu mujur. Saya sering ini sebelum lanjut ke situ, ini sering stres kalau kita lihat di internet atau di Facebook atau sosial media manapun, selalu posting-posting gini, apalagi yang berhubungan dengan CPNS. Iko Jo tebak-tebak berhadiah. Entah mengapa kayak merasa kalau saya di pihak negara nih, misalnya ini mau pacaran, pacaran terus ada calon pacar bilang, kita mau tembak pengantin tebak-tebak berhadiah. Pasti cewek kan nggak mau juga kalau begitu. Ya mau terima nyanda ya. Seperti itu. Jangan dong, harus yakin persiapkan diri begitu seperti itu. Terus jadi kan dulu ada tes lari Jil. Contoh tes lari itu harus 5 putaran sampai 6 putaran. 6 putaran itu sudah luar biasa. Jadi itu saya latihan dari cuma 1 putaran. 12 menit. 12 menit cuma 1 putaran. Coba lagi 1,5 sampai pada peaknya saya waktu itu 5 putaran hampir 6 putaran.
Udah waktu 12 menit itu. Jadi progres. Seperti itu. Kemudian belajar kalau sekarang kan namanya tes kompetensi dasar. Kalau dulu masih tes akademik biasa. Jadi setahun kuliah kan maksudnya belajar matematika. Jadi pas sin 30 tambah kos 45 begitu sin kostan, belajar lagi kan persiapkan diri. Kemudian tidur lebih cepat. Kemudian ada bikin program sendiri untuk supaya bisa tes. Jadi pas waktu banyak orang yang menganggap remeh kan, kecil, kita kan termasuk yang paling kecil waktu itu. Waktu itu ini potong sambil nanya. Waktu itu ada persyaratan tinggi badan atau gimana? Ada. Untuk laki-laki 160, perempuan 155. Berarti waktu itu ada era-era yang memang tinggi besar memang. Kita dari 33 orang laki-laki 17, kita kalau dari urutan tinggi ke 15 kali ya. Hanya 2 orang yang tidak terlalu tinggi, yang lebih sedikit pendek dari saya. Yang sisanya tinggi-tinggi memang benar-benar postur ketua meyakinkan. Apakah ada mental yang down waktu itu? Sempat seorang Pit Pusung, pas dia begini kan secara psikologi juga kan orang lebih tinggi kan lebih percaya diri toh. Jadi pas dia tinggi-tinggi dia orang. Nah, karena itu kita melatih diri. Jadi tiap pagi baresto, push up, punya sit up supaya kan akumulasi zaman itu kalau sekarang harus pakai sistem gugur. Kalau dulu pakai akumulasi nilai. Total keseluruhan. Jadi total keseluruhan kita waktu itu nomor 1. Dan kita percaya diri waktu bilang, kan nomor 1. Iyalah kita udah persiapkan. Jadi pas kalau ada pertanyaan bayar berapa, atau ada orang yang suka mau coba-coba, kita nggak terlalu semangat mau bantu. Mendingan uang dipakai mau sok-sok bayar tadi itu dipakai for bayar fokus persiapan diri. Iya, betul. Bayar fitness, gigi, dokter. Saya bersihkan gigi, fitness, privat ini belajar khusus akademik, bahasa Inggris atau apa. Pokoknya for self development. Iya, betul. Bukan mau kasih orang seolah-olah mau kasih pacalo. Sudah memalukan dan itu tidak benar. Ya, betul sekali. Suka tadi. Kalaupun memang ternyata sudah dibayar untuk persiapan diri tadi, dipakai budgetnya itu dan ternyata tidak lulus, tetap diri Anda sendiri yang berkembang. Investasi. Iya, betul sekali. Investasi. Kedepannya boleh pakai di mana? Boleh pakai di lain. Kan tes IPDN boleh 3 kali sampai 4 kali. Banyak loh yang ikut 3 kali sampai 4 kali. Ada yang ketiga kali baru lulus. Begitu kisah-kisah seperti itu. Malah kalau udah bilang kalau 1 kali mantap jago. Tapi kalau kedua ketiga luar biasa karena berarti kan orang semangat enggak patah deh. Kira mau tunggu 2-3 tahun. 1-2-3 tahun. Ini tes IPDN setiap berapa kali? Dalam 1 tahun 1 kali atau 2 tahun 1 kali? Atau 1 tahun 1 kali. Sama seperti kalau jadwal perkuliahan biasa. Oke. Dan kalau ada informasi yang ingin ditambahkan tentang bagaimana cara mendaftar dan lainnya, apa yang harus dipersiapkan, silakan. Baik, teman-teman semua Bro Renses, untuk pendaftaran IPDN kalian harus melihat website yang ada di Badan Kepegawaian Negara atau di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semua informasi penerimaan IPDN ada di spcp.ipdn.ac.id atau kalian bisa lihat di sini. Oh, jadi begitu ya caranya Kak Pit. Jadi Bro Renses, teman-teman semua kalau mau mendaftar, daftar online. Ya, silakan yang sudah disampaikan oleh Kak Pit tadi. Gitu, silakan cari, silakan lengkapi, persiapkan diri yang paling penting. Itu yang paling persiapkan diri. Jangan cari-cari pendaftaran tapi tidak persiapkan diri. Aduh. Nah, Kak Pit, ini ada kesimpulan apa nih Kak Pit dari pembahasan kita yang begitu dalam tentang IPDN ini? Untuk masuk di IPDN, mari luruskan niat bahwa masuk di IPDN bukan hanya untuk gaya-gayaan atau ikut tren atau ikut teman, tetapi ini adalah panggilan untuk berbakti bagi nusa dan bangsa, membahagiakan juga keluarga, dan menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu dia quotation-nya. Yang paling penting itu berbakti bagi nusa dan bangsa. Gitu ya, kita sebagai generasi muda. Oke, Kak Pit. Terima kasih. Tanpa terasa, waktu sudah kita ya, nanti kita ketemu lagi ya. Tanpa terasa kita sudah kembali nih Jil ya. Tidak terasa. Semoga apa yang kita bagikan selama ini itu bermanfaat. Ya. Dan juga baking, Bro Renses, teman-teman semua makin pandai. Iya, karena kita punya semangat yang sama, adalah semangat baku baking pandai. Kita berbagi informasi yang bisa membangun dan juga menambahkan hal-hal positif bagi Bro Renses semua. Kalau ada saran atau masukan, ada ide, gagasan, inovasi apa saja, silakan tulis di kolom komentar. Saya Piten Pusung dan Jili Wosi senang mendapatkan masukan dari teman-teman Bro Renses. Iya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jili and Pit dan
Dadah!